Para hamba Allah, kami awali dulu dengan kalimat dari Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Namun sebelumnya kami ingatkan lagi, meskipun tanpa harus diingatkan, bahwa kita hari ini masuk ke hari keberapa Ramadan? 30. Masya Allah. Nanti kalau Syawal dites bisa deh, hari keberapa Syawal dan seterusnya. Alhamdulillah kita berada di ujungnya. Segala puji bagi Allah. Mudah-mudahan berbagai amal soleh yang kita dapat lakukan di bulan berkah ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ketahuilah bahwa berbagai amal soleh itu bisa terlaksana tersebab adanya taufik inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Tanpanya mungkin kita akan termasuk pada yang disabdakan Nabi SAW, "Faman hurrima khairuha faqad hurim." Siapa yang terhalang dari kebaikan-kebaikan di Ramadan, maka sungguh ia telah terhalang. Namun alhamdulillah di setiap subuh kita hadir, Quran kita baca, sedekah kita lakukan, birrul walidain kita tempuh, dan seterusnya dan seterusnya. Maka tidak ada hal yang dilakukan kecuali betul-betul berharap semoga Allah menerima amal yang tidak seberapa ini. Setelah itu para hamba Allah, kami awali dengan kalimat Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Itu mudah-mudahan waktu kita tidak lama, karena setelah itu para hamba Allah bisa melanjutkan bermesraan kembali dengan Allah Subhanahu wa taala secara perorangan. Imam Ibnu Qayyim berkata, "Man talaba al-ilma liyuhya bihil Islam." Siapa yang nyari ilmu, memburu ilmu dengan tujuan ingin menghidupkan Islam, ad-din ini. Ya, mau halaqah, mau kajian, mau memang akademik, mau membaca, mau lewat pendengar, intinya nyari ilmu. Tentu yang dimaksud nyari ilmu syar'i. Maka asal tujuannya untuk menghidupkan agama, kata Imam Ibnu Qayyim, fahuwa ma'as-siddiqin. Orang yang macam ini akan derajatnya itu, nilainya akan disejajarkan dengan orang-orang yang siddiqin. Dan bersama dengan orang yang benar, itu perintah Allah Subhanahu wa taala di surah At-Taubah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Jadi kita diperintahkan bersama orang-orang yang benar setelah kita bertakwa. Diperintahkan bertakwa. Nah, di antara hal yang bisa membuat kita termasuk pada kelompok-kelompok yang benar, dan ini derajat yang luar biasa tinggi, adalah memiliki tujuan yang mulia ketika ngaji, yaitu untuk menghidupkan agama. Fahuwa ma'as-siddiqin wa darajatuhu ba'da darajatin nubuwah. Derajat orang yang nyari ilmu tersebab ingin menghidupkan agama itu, derajatnya setelah derajat nubuwah. Dan ini sesuai ayat pula di surah An-Nisa 69 umpamanya. Minan nabiyyin wasyiddiqin wasyuhada'i wassalihin. Jadi ba'da darajatin nubuwah. Aneh sekali kalau memang di dada kita ada iman tapi tidak tertarik untuk berada di bawah derajat Nabi. Maka lakukan itu sekemampuan dengan cara nyari ilmunya itu dimaksudkan untuk menghidupkan apa? Ad-din. Agama yang tinggi ini, agama yang diridhai Allah ini. Kenapa masalahnya? Apakah agama ini mati? Setidaknya tidak berlebihan jika kita mengatakan dengan sangat berani agama kita ini sedang mati suri, sedang koma ceritanya. Apa argumentasinya atau logika hukumnya kok ngomong begitu? Berani-berani sekali bawahnya. Saat ini diketahui bahwa agama syariat ini hanya ada di podium-podium, mimbar-mimbar, hanya ada di kitab-kitab. Tidak terjawantahkan, tidak terlihat bentuk realnya agama Islam yang diridhoi dan tinggi ini pada kehidupan kita keseharian. Tidak ada di kantor. Secara umum, secara general saya mengatakan ini. Tidak ada di kantor, hilang di pasar, tidak kita jumpai di lapangan, bahkan di tiap atap rumah tangga muslim. Semua peran yang dijalankan jauh dari panduan syariat. Maka jika ada yang keliru dengan perkataan ini, kita bisa berdiskusi nanti. Biarkan ini mengalir saja dulu. Bahwa agama
ad-din ini hanya ada di podium-podium yang disuarakan. Tapi ketika sudah tidak di podium, tidak ada nampak sama sekali syariat ini nampak pada kehidupan kita. Sehingga pada membina keluarga. Karena itu, mari kita niatkan ngaji dimanapun dengan siapapun gitu, baik yang formal non formal, untuk menghidupkan ad-din ini. Jika Dr. Zakir Naik, saya kira kita tahu siapa beliau, saking famousnya, selalu mengatakan dalam pidato-pidatonya di hadapan puluhan ribu pendengar bahwa jika kalian ingin mempelajari Islam, itu ceramah beliau kepada non-muslim tuh, bukan non-muslim, apa kalimatnya benar? Kafir. Ceramahnya kepada orang kafir mengatakan bahwa jika ingin belajar tentang Islam, jangan lihat followernya. Bahasa Inggrisnya saya nggak bisa ngucapin, apalagi logat India, saya nggak bisa. Jangan lihat followernya. Kalau ingin belajar tentang Islam, lihat pada apanya? Kitabnya. Gitu. Kalau konteksnya hari ini, saya setuju dengan perkataan Dr. Zakir Naik. Dengan segala hormat saya, beliau menurut saya ahli ilmu, karena mengerti hadis juga paham, hafal bahkan Sahih Bukhari, apalagi coba Quran. Cuma tanda kutip maksud saya ya. Nah, namun kalau dikembalikan pada kebesaran Islam, banyak dari umat manusia yang dapat hidayah dari Allah Tabaraka wa Ta'ala bukan dari Quran yang mereka buka langsung, tapi langsung melihat kaum muslimin followernya di pasar, nampak adab dan akhlaknya selaras antara lahir dengan batinnya, satu frekuensi antara omongan dengan perbuatannya. Kalau janji ya dipenuhi, kalau hutang ya dibayar, gitu. Dan seterusnya. Maka itulah yang menjadi inspirasi hidayah bagi umat manusia pada masa kebesaran Islam itu, di masa terbaik. Nah, hari ini bagaimana? Adakah agama ini hidup di pasar? Dalam transaksi jual beli kah? Dalam hidup bertetangga kah? Di perkantoran kah? Di tempat main bahkan hampir sulit kita jumpai. Agama ini hanya terkekang di mimbar-mimbar dan di buku-buku saja, hanya sebatas dibunyikan. Maka mumpung masih ada umur yang Allah karuniakan, mumpung pas ngaji kapanpun dengan siapapun. Ini saya lagi ngomongin diri sendiri. Judulnya tadi bukan sedang ngajarkan mematahan mojai kata lain, para abro kan bukan meri. Ini sedang menasihati diri sendiri, karena yang paling berhak dan bertanggung jawab atas omongan ini ya saya sendiri. Itu para hamba Allah. Maka mudah-mudahan banyak yang dapat hidayah dari umat manusia, umat Muhammad SAW, wasilahnya melihat keseharian kita yang menampakkan nilai-nilai keislaman. Satu orang dapat hidayah itu lebih baik daripada khumrun, nah lebih baik daripada unta merah, karena dia beramal soleh, kita pun dapat bagiannya. Dr. Zakir Naik sudah berapa ratus ribu orang mengislamkan. Jangankan mengislamkan, ada nggak satu orang taubat gara-gara kita? Gitu. Kan yang terbaik gitu, baru dilihatnya saja sudah ingat Allah, mendengar ucapannya ingat Allah, melihat perbuatannya termotivasi untuk beramal, gitu, dan seterusnya. Bagaimana disabdakan Nabi SAW. Maka carilah orang yang seperti itu, karena ditinggali oke gitu guys, membuat kita ingat Allah. Kalau ngomong termotivasi untuk meraih derajat tinggi di akhirat, melihat perbuatannya termotivasi untuk meniru, memperbanyak amal soleh. Ulah ningali si Abim teh jirah aja inget gaple, ya, atau ningali pautna aja kayak ngusuk. Jadi ketika lihat siapapun, lihat mas ini ya, kayak sendiri taubat gitu, tasdik, ya. Ada melihat tasdik. Wah, mau oleh sendirinya, ada disebut orang lain itu. Ya boleh lah. Tapi memang benar adem. Nah, cuman nggak pakai sari. Para hamba Allah azanillahu wa iyyakum. Ini yang harus kita lakukan sekarang, karena terus terang sedang krisis nih. Nilai-nilai keislaman sedang krisis. Umat Islamnya sedang terlena oleh hal-hal perkara lain. Para hamba Allah azanillahu wa iyyakum. Kemudian kali kami ingatkan kita berada di ujung Ramadan, maka ada hal-hal yang harus kita perhatikan dari petunjuk para salafus salih yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Namun kita flashback dulu di 1 bulan ini, masya Allah ya, kita mencoba menghidupkan malam seluruh bulan.
seluruh hari di bulan ini. Kita mencoba menghidupkan terutama di 10 hari terakhir. Dan jika selama ini kita hanya mendengar, membaca dari teks-teks, dari ibarah-ibarah yang ada dalam kitab kita, bahwa para salafus soleh itu ada yang sholat semalam suntuk, ada yang seperti itulah gambarannya. Ternyata kita coba bagaimana porsi menghidupkannya dengan porsi mematikannya lebih mana? Lebih banyak mana? Seimbang. Oh, ya bolehlah seimbang. Masya Allah. Ternyata kita untuk mengukur kadinya, sudah tidak bisa terkejar gitu. Apa yang dilakukan oleh generasi terbaik umat ini. Ya, ternyata banyak yang nggak kuat juga. Akhirnya hak-hak badan terpenuhi juga. Sementara mereka masya Allah nagen. Karena itulah syariat yang Allah Tabaraka wa Ta'ala sampaikan melalui Rasulullah SAW. Itu maha mengerti kadar umat akhir zaman ini, gitu ya, sangat mengerti. Karena itu di dalam ibarah-ibarah, terutama dalam hadis Nabawi maksud saya, ada amalan-amalan ringan yang pahalanya besar. Contoh, kita akan dihitung semalam suntuk dalam beribadah, seperti sholat semalam suntuk, sanu kuat so. Timimiti beres isya, sholat qobliyah isya, nepi karek subuh, sanu kuat sholat sarakaat weh, ada terus. Ulah dihitung jeung ruku jeung komo tahiyatan lillah mah deui. Itu lain qiyamul lail, ngaranna tahiyatul lail. Qiyamnya sanu kuat. Nah, kita akan dihitung lama berdiri dalam sholat. Satu malam suntuk itu kalau sholat subuh berjamaah. Akan dihitung separuh malam. Soalnya kuat ya, di isya nepi ka jam 11:30 lah. Ngadeg untuk membaca Al-Qur'an dalam sholat. Itu. Maka ada syariat yang lain, yaitu sholat isya berjamaah. Atau dalam hadis yang lain, membaca 3 ayat terakhir daripada surah Al-Baqarah. Bayangkan kita sudah diberikan untuk meraih keutamaan tadi. Tidak tertarik ya, ayat naon sih? Ada naon sih tadi sabur teh? Gitu. Sehingga ada amalan-amalan besar, begitu ringan, pahala besar tapi amalan ringan, tidak tertarik. Berarti ada perkara dalam hati kita, ada dosa-dosa yang begitu membuat hati kita hitam, sehingga ya mental wae gitu petunjuk-petunjuk teh. Itu pun besar pahalanya, luar biasa. Ya seperti itu. Saya kira sudah sangat mampu. Tinggal kita aplikasi saat ini. Jadi muslim ini sedang krisis apa? Amalia. Ahli ilmu sudah banyak, tapi ahli amal, ayo kita proporsional dalam hal itu. Hamba-hamba Allah, azani Allah wa iyyakum. Para salafus salih kalau sudah di ujung Ramadan itu, mereka di awal Ramadan sampai terus masuk ke dalam yastahidulah, sambil bersungguh-sungguh dalam amal. Namun ketika di ujung, yahtamuna, mereka memusatkan perhatian kepada biqabulil amal. Mereka sangat khawatir ketika amal mereka tidak bisa diterima oleh Allah. Bahkan lebih khawatir daripada amalnya itu sendiri. Nah, ini kita lakukan. Bagaimana caranya? Acakan kawas para salafus saleh aya kahariwang amalna teu diterima kumaha carana sok. Jadi jangan sampai hanya bunyi-bunyi begini teoritis gitu. Gimana caranya? Kita di akhir ujung Ramadan ini mencoba melakukan seperti yang dilakukan generasi terbaik umat ini, yaitu hariwang, khawatir amalnya tidak diterima. Tertegen memang. Kumaha carana teh ya Allah. Maka bisa dipastikan itu senyuman tidak akan pernah tersungging dari lisan kita karena hariwang. Namun hariwang yang masih proporsional. Para hamba Allah, apa yang kita khawatirkan dari tidak diterima ini? Satu, tidak diterima amal. Kedua, jangan gagal fokus di akhir Ramadan ini. Ketika yang lain, masya Allah, semalam aja menuju ke sini. Bahkan dari engke puncakna meureun peuting jika eta. Dari malam kemarin kami coba bukan keluyuran sore-sore, tapi untuk menunaikan hajat. Dan insya Allah mudah-mudahan bernilai fisabilillah. Namun jalanan begitu macet, yang berjualan la haula wala quwwata illa billah. Lain teu meunang. Cuman kok paingan masjid kosongnya. Heuh meureun di dieu gitu.
hampir semua titik para hamba Allah di perkotaan. Alhamdulillah gerak hapus pamah tadi udah kan ya, kami di masjid ya. Alhamdulillah. Ya Allah, golongkan kita semua pada orang-orang yang istiqomah dalam kebaikan. Hah? Oh, waduh, udah dibuka tuh, udah curhat tuh. Para hamba Allah. Apa yang tadi jangan harus apa tadi yang pertama? Merasa khawatir. Maka terus berdoa Allahumma taqabbal. Terus berdoa pada Allah. Lalu yang kedua, jangan gagal fokus. Dari perkara apa? Jangan sampai perkara tradisi membuat kita gagal fokus dari yang syar'i. Apa itu? Ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ujung semua ibadah Ramadan itu di situ. Sederhananya ini sudah sangat dimafhumi oleh teman-teman semua. Contoh, 5 saja. Ada hadis dari riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ujungnya perhatikan oleh semua. Sahih. Syukran. Lalu yang kedua, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban. Masih sami? Masih sami. Tilu, man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban. La haula wala quwwata illa billah. Man akala ta'aman wa qala alhamdulillahilladzi at'amani hadha ay ta'am wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwatin ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Man akala thawban man akala masa dah baju, man labisa thawban wa qala alhamdulillahilladzi kasani hadha thawb wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwatin ghufira lahu ma taqaddama. Sami kan ujungnya? Man shoma ramadhana Mas ayatnya di sana Ustaz. Tapi memang itu sudah sangat familiar di telinga kita. Tadi apalkan ge? Apal, alhamdulillah. Ini fungsinya taktik roh itu begitu. Terus diulang-ulang saja. Nah, jadi ampunan Allah. Bukan di Ramadan ini bukan hanya Lailatul Qadar, bukan hanya siam, bukan hanya qiyam. Tapi ternyata urusan makan dan urusan pakaian itu juga berkait dengan Ramadan dan seluruhnya ujungnya ghufira lahu. Jangan sampai gagal fokus tersebab tradisi. Harus tetap fokus kepada yang nilai-nilai syar'i tadi. Tradisi apa yang saya maksudkan? Mudi di Sarambali green. Tuluy usi keler kongguan anu palsu. Bubuk keranginan. Naon deui? Sasagon teh namanya. Wah, ieu kamus anyar ya. Masih tua. Dan lain-lain lah. Ketupat, teu bisa ngieun opor pas lebaran, umpamana tong jadi gering, da eta mah ngasaeukeun naon? Tuh lamun Sunda kasar sih gering teh da memang duh seueur di jalan sih. Indonesia kan dewe. Naon tadi teh? Jangan ya gitulah. Karena fokusnya harus pada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ternyata urusan pakaian dan makanan itu Ramadan. Loh bagaimana bisa makanan urusan Ramadan? Imam Ar-Razi rahimahullah berkata, setiap kali masuk Ramadan beliau berkata, "Innama huwa tilawatul Quran wa it'amut ta'am." Isinya Ramadan itu dalam beramal cuma dua. Ini secara umumnya, yang besar-besarnya cuma dua, kata Imam Ar-Razi. Yaitu tilawah Quran dan ngasih makan. La haula wala quwwata. Jadi makan disinggung dalam har Ramadan. Lalu pakaian juga demikian. Nah, pakaian masuk Ramadan wawaniana. Kapan ilahar nama Ramadan sok disinggung naon? Kan termasuk tradisi tah. Cenah lamun teu disebut lebaran lamun teu nganggo acuk anyar. Terus dipameserkeun ieu ibu-ibuna. Kade ulah jadi gering. Wios teu tiasa ngadamel opor oge. Wios teu tiasa ngupat, teu kapeser acuk engal, teu tiasa mudik komo dicarek mah gitu ku pamarentah. Umpamana. Tong matak janten gering pikir. Nu kudu jadi gering pikir kartos teh. Oh, ada orang Sunda nya. Yang harus jadi fokus perhatian kita adalah ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kakarek tah gering pikir lamun kira-kira ieu dihampura teh ku Allah gitu. Bisa diukur orang beramanah kumaha di akhir ieu. Lamun makin kendor. Ini kawan-kawan ingat, Ramadan belum berakhir nih.
Oke, kita di hari 30, tapi Ramadan belum. Maka bagaimana harusnya kalau belum berakhir? Tolong jangan santai-santai di hari ini. Imam Hasan Al-Basri mengatakan, ahsin fima baqiya yaghfiru laka ma madha. Faghtanim ma baqiya. Faghtanim ma baqiya. Fala tadri mata tadraka rahmatullah. Perbaiki yang tersisa dari waktu-waktu berkah ini. Ayyaman ma'dudat. Waktu yang bisa dihitung. Maksudnya itu terbatas dalam tafsir. Waktunya terbatas. Coba lamun ka mall-mall besar tak. Ngumumkeun, ini ada diskon, asli diskonnya lain palsu. Betulan diskon itu. Lain harga ditaikeun lah terus kali diskon gitu ya. Ini harganya asli betul di diskon. Tapi waktunya terbatas, di diskon 3 hari. Kira-kira dibereg moal ku pemburu nu baruga duit tah. Diudag. Ramadan ayyaman ma'dudat, terbatas waktu berkah ini. Syahrul mubarak terbatas. Harusnya kalau terbatas, apalagi sekarang di hari terakhir tinggal sabaraha jam deui, kuduna makin gancang. Sebagaimana kuda yang disebutkan oleh para ulama, di antaranya Imam Ibnu Rajab Al-Hambali. Kumaha bunyinya teh? Innal khayla idza syarifat nihayatal midari. Terus atau kitab Lataiful Ma'arifna itu dihafalkeun sekali-kali. Sesungguhnya kuda itu ketika sudah mendekati garis finish, maka ia akan makin kencang. Badalat kusara nihayatal midmari. Litafuza bisibaq, mempercepat larinya untuk bisa memenangkan perlombaan. Jadi wayahna jangan punya mental anggeus Ramadan euy. Jadi enak tuh basare. Siangnya maupun malamnya terus kita ngebut dengan tilawah, dengan zikir, dengan doa boga hajat tahun ka Allah pengker puasa pek buru dulukeun. Kita akan bahas doa di sela-sela penyampaian ini insyaallah. Mumpung jangan ada kesan nyantai ya kalau tinggal mikiran baju anyar nama. Suka meuli kupat di mana. Tah yang buat gagal itu. Jangan. Keun men batur nu lolobana bios temekeun. Doakeun mudah-mudahan mereka dapat hidayah. Seperti kita melaksanakan kebaikan-kebaikan ini, kita istiqomah. Ulah ka bawa kusakabah kebo. Ini fokus, tetap fokus hadirin. Terutama untuk memberikan keteladanan para putra-putri kita. Mereka butuh teladan. Karena banyak yang tidak bisa diajarkan lewat kata-kata, tapi langsung menghujam karena lihat akhlak orang tuanya, teladannya. Oh ternyata bapak aku mah jeung emak aku itu waduh gitu kan tinggal itu kudu jam kieu cuk Rasulullah punya nah yang teh tinggal we itu keteladanan itu adalah pendidikan yang paling fundamental para hamba Allah ikhwan dan akhwat azanillahu yakum. Nah itu yang perlu saya tekankan pada subuh berkah ini. Jadi waktu-waktu tersisa beberapa jam ke depan hayu urang kebutkeun sanes dikebut dikeprokeun maksudnya. Apa sih bahasa Indonesia dikebut itu ya? Ya kebut ya. Tapi lain gancang macana daerah kebut loba pindah butakin gitu. Ngebut yang dimaksud kencang di sini apa ya? Eksploitasi. Makin sungguh-sungguh. Optimal. Akselerasi masih gancang kene. Tadi ulah disebut salatna di lain gitu maksudnya teh. Kan kegeh kudu dicontohkeun jalma kiwari mah Asal lamun salah di perspektif, salah memahami, nanti gagal dalam eksekusi, itu salah paham tadi. Jadi maksud kencang di sini makin sungguh di waktu-waktu yang tersisa. Jadi, munal. Nah, ini bahasa Sunda. Munal mah banyak, utuh, padat, dipadatkan. Ya. Aduh, sambil mangkus. Unggal isuk diagenakeun ngagantian nu peuting kapake tilawah tadi peuting 2 jam setengah. Tadi salat cenah. Lila salat teh tadi teh. Sabaraha jam 1 jam, geus 3 jam setengah teh gantiankeun beurang teh. Geus diitung disaur keneh. Lah